wala quwata illa billah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Dan kemudian kemarin Jumat kita akan memanggil saudara Galih ya, itu datang dan Metro. Dari keterangan saudara Galih ya, berkaitan dengan apa yang dia sampaikan, gitu. Ya memang intinya yang bersangkutan mengakui ya, dia mengatakan seperti itu. Dan dia motifnya apa? Ya motifnya ingin mempermalukan mantan istrinya. Menurut aku sih tentang ikan asin itu kan sebenarnya sekarang ini kan intinya kan Gali kan sudah dipanggil sebagai terlapor. Kita hormati aja proses hukum. Untuk orang-orang yang lain kan seharusnya tidak perlu mencampuri ranah itu karena kan ini urusan prinsipil mereka berdua ya antara Gali dan Fairuz. Jadi seharusnya ikuti saja prosesnya. Jadi jangan lagi ditambah lagi yang ini pihak sana pihak sini menjadi kompor, akhirnya jadi blunder nih beritanya kan. Terus semua orang ikut campur, ikut naik panggung semua, terus akhirnya menghakimi masing-masing gitu loh. Oh, kalau saya sih nggak mau menanggapi itu dulu ya. Kalau untuk masalah hukum ataupun masalah BAP kemarin, saya serahkan semua pada kuasa hukum saya aja. Gitu. Kita sekarang fokus dulu bagaimana melanjuti perkara ini kan, masalah ini sekarang kan sudah Gali kan sudah di BAP, tinggal menunggu proses berikutnya. Sekarang ini kan kita nggak mau banyak bicara karena tidak mau masalah ini jadi melebar kemana-mana gitu loh. Biar aja nanti pihak kepolisian. Kalau memang sudah diakui begitu, sudah waktunya untuk segera menetapkan tersangka dan kami mohon agar segera ditahan. Tidak ada damai hukum ditegakkan, udah deh. Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil. Menyesal karena video itu beredar kan. Oh, kalau saya sih nggak mau menanggapi itu dulu ya. Kalau untuk masalah hukum ataupun masalah BAP kemarin, saya serahkan semua pada kuasa hukum saya aja gitu ya. Sekarang itu masih di dalam proses pendalaman oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kita justru menunggu perkembangan selanjutnya dari sana, dan pada prinsipnya apapun yang menjadi proses yang akan dilakukan ke depan, bahwa klien kami ini, Gali ini adalah tetap akan sangat kooperatif untuk mengikuti semua proses penyidikan yang akan dilakukan terkait dengan perkara ini. Kita memanggil si Benua Pablo ya, itu sama istrinya Ray itu ya. Tapi dia minta penundaan karena pengacaranya keluar kota, dia minta penundaan dari Rabu besok. Hari Rabu besok kita berharap dia bisa hadir, dan kita tambahin juga besok kita panggil istrinya Galih, gitu ya, istrinya Galih, Depi yang salah ya. Ya. Jadi kita panggil hari Rabu. Jadi kita akan memeriksa kembali itu siapakah yang nanti yang wawancara, siapakah yang merekam, siapa yang mengupload, sedang kita melihat terhadap saksi. Tadi Fairuz memberikan copy paste dari YouTube yang adalah dugaan penyebaran konten asusila yang ini tidak satu kata pun ditambah dan dikurangi, yang sekarang tiba-tiba sudah ditutup, yang semula bukan main diketawa-ketawain semua orang, sekarang sudah ditutup, dan juga kita satu kopi LP. Inti dari kesimpulan sementara dari Komisioner Perlindungan Perempuan adalah telah dipenuhi. Nah, ini yang paling penting. Menurut mereka sebagai ahli yang membidangi hal-hal seperti ini, memang unsur 27 ayat 1 itu, yaitu dugaan penyebar luasan konten asusila,
sudah sangat terbukti. Jadi Komisioner Pelindungan Perempuan berjanji akan segera menyurati Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan. Semoga penyidik di Polda. Kita dari komunitas ibu-ibu, dari mana ini ibu-ibu? Perempuan dari keadilan, kemudian dari FKPPI ya. FKPPI dengan kita dari tim lawyer Kopi Joni, kita udah siap akan mengawal kasus virus untuk hari ini sampai dengan tuntas. Semoga semuanya yang kita harapkan untuk membantu virus memperjuangkan haknya sebagai seorang perempuan bisa terlaksana dengan baik dan terwujud. Amin. Sony itu bertemu tidak ada kaitannya dengan permintaan maaf. Awal aku minta ketemu karena keadaan ini nggak pernah berhenti. Yang bersangkutan terus ngomong di media, bla 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 bla. Akhirnya aku cuma bilang, nggak usah ngomong di media, tapi temuin imamnya secara langsung. Nggak ada kabar. Akhirnya satu ketika dia ngirim surat pertemuan untuk ketemu, tapi melalui DM Instagram, itu pun yang bisa cuma sekali dibuka doang. Habis itu saya nggak bisa baca lagi tuh apa isi suratnya. Akhirnya saya balas, oke, mau ketemu di mana? Dia bilang hari Minggu. Aku bilang nggak bisa hari Minggu, batas ada hari Sabtu. Akhirnya dia menyetujui untuk ketemu hari Sabtu. Hari Sabtu ketemu, aku cuma bilang poin dari inti pertemuan itu adalah jangan pernah ganggu virus lagi, karena ketika dia ganggu virus lagi urusannya sama gue. Itu sebagai suami. Ada nggak dia bilang saya minta maaf? Silahkan tanya dengan kejujuran hati dia mau menjawab apa. Jawab dulu, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Karena Gali sendiri sudah beretikat baik, sudah bicara kemarin ya maunya seperti apa gitu. Tapi kan nggak ada jalan keluar dari pertemuan itu. Ya betul, kami hari ini bersama Mas Angga menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan dari klien kami Mbak Dewi Persik untuk diperiksa pada tanggal 12 ya. Tadi kita udah sampaikan karena ada kegiatan di luar kota yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sekaligus juga kita sambil berjalannya proses mediasi ya Mas ya, surat udah kita kirimkan juga. Kami sambil menunggu proses mediasi berjalan, tapi yang pasti juga kita tetap akan hadir di hari Jumat pagi bersama klien kami Mbak Dewi Persik. Hari ini sih pemanggilan. Cuman kita Pemanggilan pertama? Iya, pemanggilan pertama, pemanggilan pertama sebagai statusnya. Cuman kita sudah bicarakan sama pihak kepolisian bahwa kita akan mengundur dikarenakan ada keperluan yang memang tidak bisa kita tunda karena ada keterkaitan kontrak ya. Lagi persiapan mau keluar kota hari ini, pesawat itu jam 5. Ke Kepri di Polres Jakarta Selatan, sehubungan laporan klien kami Rosa Meldiandia, hasil penyidikan telah menetapkan Dewi Persik selaku tersangka. Ini bukan klien saya melanjutkan. Kalau klien saya kan sudah tersangka 3 bulan lalu. Kalau DP ini kan baru 1-2 hari ini kan. Jadi bukan klien saya melanjutkan. Kan juga perdamaian ini salah satunya amanah gitu loh. Ya pengen baik-baik aja lah, namanya keluarga gitu. Amanah dari almarhum, terus sekarang juga yang dijaga adalah orang tua satu-satunya Mami, dan Mami terus kepikiran ini mau sampai kapan seperti ini. Akhirnya ya sudah, semua informasi dari keluarga, dari Mami itu dicerna baik-baik, dipahami baik-baik. Yang lebih penting adalah ini semua adalah amanah dari almarhum.
Kalau Mami kan memang kebetulan masih sedih ya keadaannya. Aku sih nggak begitu dengar banyak komentar kalau Mami. Yang pasti Mami selalu berharap semuanya baik-baik aja dan membaik, semuanya selesai. Karena mengingat ini semua kan amanah dari almarhum Papi. Semoga semuanya damai, saling mencabut laporan dan sesuai harapan gitu. Sejak 4 bulan lalu sudah mau berdamai. Sejak Meldianti belum tersangka pun sudah mulai damai, sudah mau damai. Sampai Rosa Meldianti tersangka pun 3 bulan lalu kami sudah ajukan perdamaian, tetapi tidak ditanggapi. Memang kuasa hukum daripada Dewi Persik sudah mengajukan surat permohonan damai kepada kami. Dan kami lagi sudah saya sampaikan pada klien, dan klien sudah mungkin lagi proses berunding lah sama orang tua mereka. Jadi kita bersabar. Ada satu syarat adalah begini. Kalau niat berdamai harus dengan tulus. Jangan mengatasnamakan orang lain. Jangan mengatasnamakan siapapun, mengatasnamakan pribadi aja. Supaya kami kuasa hukum ini lebih mudah untuk mendamaikan. Statement yang kami terima adalah dia selalu mengutarakan bahwa ini mengikuti kehendak almarhum, tidak melihat orang lain. Di situ. Kalau setiap statement atau sikap yang tidak mengakui dirinya sendiri, tidak membawa nama diri sendiri, ini akan sulit kami selaku kuasa hukum untuk menjembatani mereka untuk berdamai. Saya sudah menyarankan kepada kuasa hukumnya. Karena perkara ini kan perkara bukan sama Meldi sama DP saja, tapi DP sama kakak tertuanya dan adik-adik bertiga. Jadi berempat ini bertengkar semua nih. Saya sudah menyarankan saudara kandungnya datang di Jakarta, minta maaflah secara etika sama kakak tertuanya. Itu secara etis, dia kan yang tertua. Datanglah adik-adik ini minta maaf pada kakak tertua. Mungkin akan selesai ini masalah. Ya, nanti kan kita akan sampaikan juga ke Mbak DP. Jadi biar mending lagi keluarga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.